pakai topi. Ayo dapat, topinya dipanjang atau dilancing. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Ayo turun, silakan siapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa ja'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lihat kursinya semuanya terisi. Artinya hari ini tidak ada yang sakit. Semuanya masuk ya? Oke. Hari ini kita mau belajar tentang mengungkap misteri bayangan dan pasungan. Sudah mulai ya belajarnya. Hari ini kita akan belajar 3 lembaga sekaligus. Yang pertama ada IPA, terus ada bahasa Indonesia, dan juga ada matematika. Nanti akan kita rangkai alurnya bersama. Nah, sebelum itu, makanya nih kalian, ada yang pernah melihat atau membaca atau sudah tahu tentang cerita princess? Pernah lihat di sini? Ya. Ada yang tahu ceritanya Rapunzel? Rapunzel itu kan putri yang rambutnya sangat panjang, ya kan? Dia dikurung di atas istana. Istananya juga pendek. Iya, oke. Nah, kalian lihat di cerita atau lihat di TV atau lihat di HP atau membaca cerita di buku? Lihat di TV, ada yang lihat di HP, ada yang membaca. Ketika membaca atau melihat, itu kan ceritanya dari awal sampai akhir sangat panjang. Kalau lihat di TV biasanya durasinya bisa sampai 2 jam. Tapi inti dari ceritanya adalah apa? Seorang putri yang dikurung di atas menara, kemudian diselamatkan oleh pangeran. Dari awal sampai akhir, jadi inti ceritanya kan begitu kan? Ya. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang inti cerita, tapi agak berbeda. Karena yang pertama kita belajar adalah tentang ide pokok. Ada yang pernah dengar ide pokok? Nah, kalau di sini diterangkan bahwa ide pokok adalah gagasan utama atau inti dari sebuah paragraf yang menjadi pembahasan paling penting dalam paragraf tersebut. Jadi inti cerita itu bisa dikatakan dengan ide pokok, tapi ini ditulis dalam suatu paragraf. Kalian tahu paragraf kan? Tulisan yang akan mendorong ke dalam. Ide pokok adalah hal utama yang dibicarakan. Gimana cara mencari ide pokok? Ada yang tahu gimana caranya? Yang pertama kita harus ngapain? Betul? Hah? Baca, ya pasti harus baca. Kalau udah baca, gimana mau tahu? Setelah membaca, ngapain kita? Iya, mencari intinya atau menyimpulkan inti bacaannya itu apa sih? Tentang apa sih? Itu kan? Coba yang ini ada contoh bacaan. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Hewan aktif mencari makan pada malam hari. Mereka menggunakan berbagai kemampuan khusus seperti pendengaran tajam atau mata yang bisa melihat dalam gelap. Semua kemampuan itu membantu mereka bertahan hidup. Hewan alam memiliki kelebihan khusus untuk beraktivitas di kegelapan. Nah, sudah baca. Jadi, kalau bacaannya kira-kira tentang apa? Hewan aktif mencari makan pada malam. Ya, hewan aktif mencari makan pada malam hari. Ada kemampuannya beda apa sama? Beda-beda. Beda. Ada yang pendengarannya tajam, ada yang matanya bisa melihat dalam gelap. Jadi kira-kira inti dari bacaan ini apa, Rek? Apa ya? Apa ya? Kalau hewan malam punya Kemampuan kemampuan khusus untuk apa? mencari Pada malam hari. Benar. Ya. Hewan malam memiliki tugas khusus untuk beraktivitas di kegelapan. Apakah kalian salah satu hewan malam? enggak. Kalian kalau malam beraktivitas sampai tidur? Ada yang malam hari sampai nggak tidur? Lah, itu adalah kebiasaan yang tidak
baik. Jadi harus dihentikan sebenarnya. Dihentikan karena apa? Kalau kelakuannya jelas karena ada ngantuk, ya kan? Oke, kami dari kami ada ukuran. Oke, dari sini ada yang mau tanya apa isi video foto? Sudah cukup paham? Cukup ngerti. Nah, ada baca. Ada suatu paragraf. Ada suatu cerita non fiksi, cerita asli, nyata, dan ilmiah. Di sini ada beberapa paragraf. Tugas kalian adalah menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, gampang, nggak perlu ditulis semua, cukup cukup di garis bawah yang mana bukunya itu ya. Silakan dikerjakan berkelompok, satu kelompok saya kasih dua, jadi dibagi. Ada yang mengerjakan paragraf 1 sampai 3, ada yang bagian mengerjakan paragraf 4 sampai 6. Bagi. Oh, sama sampai tadi. Bingung. Kenapa tawa tuh? Itu lagi kan? Sudah selesai? Pokoknya aku sudah. Oke, kira-kira setelah dibaca paragraf atau cerita tersebut menceritakan tentang apa? Iya betul, tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya yang Ada 6, Bu. Ada 6. Sekarang saya mau tanya ke kelompoknya Sheryl. Paragraf pertama menceritakan tentang apa itu, Ril? Inti dari paragrafnya. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus, betul. Terus ke kelompoknya Indra. Yang kedua, paragraf kedua apa intinya di pokoknya? Menceritakan tentang apa? Cahaya dapat dipantulkan. Terus kelompoknya Bija. Yang ketiga apa? Cahaya dapat dibiaskan. Betul. Ide pokok paragraf keempat itu apa, Hata? Iya, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kelima apa di pokoknya kelompok itu, ha? Bahwa cahaya dapat digunakan. Iya, cahaya dapat digunakan. Apa contoh dari sifat cahaya dapat digunakan? Pelangi, tentunya pelangi. Yang keenam adalah cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, dari sini kalian sudah benar menentukan ide pokoknya adalah bisa kalau ada cerita yang lainnya bisa menentukan ide pokok. Yang pertama harus dibaca, kemudian menyimpulkan baca. Oke, tadi kalian sudah membaca dan menyimpulkan ide pokok dari suatu paragraf. Ternyata paragraf itu menceritakan tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Kita perjalanan ke bawah. Jadi apa sih cahaya itu? Ada yang pernah tahu cahaya? Tahu. Tahu. Ada yang tidak tahu cahaya? Ada yang bisa melihat cahaya? Ada yang bisa. Contoh paling sering kalian alami apa itu cahaya? Bahannya yang tadi kalian temui kan? Ya. Senter. Cahaya itu adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Kalau ada orang tidak bisa lihat cahaya, berarti apa yang bermasalah? Matanya, berarti dia tidak bisa melihat atau bisa. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km/detik di ruang hampa. Bayangkan sekarang jarak bumi sama matahari itu sangat jauh, tidak bisa dihitung dengan hitung doang, tapi dihitung dengan kecepatan cahaya. Tapi matahari itu bisa kan? Ini dari bumi? Iya, karena kecepatan ada berapa sifatnya cahaya tadi? Berapa lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bumi, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat membentuk bayangan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya memiliki sifat merambat jalan garis lurus ketika melewati perantara yang sama. Coba kita contohnya. Jika berapa? Meter. Terus senternya itu disebut apa, Rek? Kertas. Cahaya dari senter lurus kan melewati kertas. Tidak ada yang belok.
kita bisa membuat suatu gagan atau bisa membuat suatu diagram. Siapa yang pernah mendengar kalimat diagram? Apa itu? Berarti jarang ya? Ada ya? Belum ya? Iya. Jadi kita hari ini akan belajar tentang diagram atau data. Yang pertama, ini adalah salah satu contoh bentuknya diagram seperti ini. Diagram ini adalah diagram data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara atau survei. Jenis data bisa dikategorikan berupa kelompok. Contohnya warna dan hobi. Siswa kelas 5 hobinya kebanyakan bermain bola daripada bulu tangkis. Kemudian numerik berupa angka atau tinggi berupa numerik seperti angka atau contohnya tinggi badan dan berat badan siswa. Misalkan Fahmi tinggi badannya 130 cm, Ariska tinggi badannya 125 cm. Kalau bukan, jadi bukan berupa kata-kata tapi angka real. Macam-macam diagram. Yang pertama ada diagram data, menunjukkan data dalam bentuk batang yang panjang. Ini ya, ini batang ya. Ini ya. Semakin tinggi batang, maka semakin besar nilainya. Semakin tinggi batang, maka nilainya semakin besar. Coba dilihat di sini ada jumlah siswa yang menyukai buah mangga, jeruk, apel, dan pisang. Kira-kira dari semua jenis buah ini yang paling disukai yang mana? Karena diagram batangnya paling tinggi. Oke, next. Kemudian ada diagram lingkaran, menunjukkan bagian-bagian dari satu keseluruhan. Contoh pengeluaran keluarga mulai dari makanan, transportasi, tabungan, dan lain-lain. Semakin besar sektornya, semakin besar juga presentasenya. Artinya semakin besar ini apa ini? Pembagiannya ini, maka jumlahnya juga semakin besar. Contohnya di sini makanan ada berapa? 40%. Lain-lain ada berapa? 5%. Tabungan 10%. Pendidikan ada berapa? 25%. Dan transportasi ada berapa? Berarti yang nilainya paling rendah di sini apa? Lain-lain karena cuma 5%. Kalau makanan, kalau yang paling tinggi apa? Makanan. Kemudian ada salah dilihatnya diagram garis gitu ya. Diagram garis menunjukkan data perubahan dari waktu ke waktu. Contohnya itu udara dari adalah semakin naik garisnya, semakin besar juga datanya, sama seperti diagram data tadi. Jadi pagi, kira-kira ini berapa nilainya? Antara 15 dan 20. 17. Suhu pagi ini 17 derajat. Kemudian siang naik lagi berapa ini? 27. Oh sore turun apa naik? Berapa? Jadi 23. Yang terakhir malam naik turun lagi jadi 40. Kira-kira ini bawahnya 19 atau 18. Nah, analisa mengumpulkan data. Analisa data yang benar mengumpulkan data. Yang kedua harus mengolah data. Yang ketiga menyajikan data. Dan yang terakhir menafsirkan data. Sekarang kita akan buat contoh dari data yang tadi. Kita akan buat contoh membuat diagram data dari cerita mengenai cahaya yang ini. Oke, dari cerita ini kita akan membuat suatu diagram. Jadi yang pertama diagram garisnya dulu. Ayo perhatikan, setelah ini kalian yang bagian-bagian. Kita akan bagian ada garisnya, ada yang bagian. Nah, di sini yang sebelah sini berisi jumlah presentasinya. Oke, ada berapa? 10, 30, 50, 70 sama 90. Nulisnya harus dari yang paling kecil ke yang paling besar. Saya gambar 30, berarti sini 30. Kelipatannya berapa? 4, berarti atasnya berapa ini? 40, atasnya berapa? Terus 100. Objeknya. Yang pertama apa? Yang pertama objek itu adalah gimana cahaya yang diciptakan. Tadi yang pertama gimana? Dari atas, putih. Kemudian terdapat siapa? Bahan. Terdapat apa? Kayu, meja. Terus plastik terus. Karton. Ya. Nah, angkanya ada di sebelah. Nih, terus objeknya ada di bawah. Sekarang kertas putih itu berapa persen? Berapa persen? 90. Kalau di sini berarti 90 ada mana kira-kira? Di tengah-tengah 80 sama? Ya. Oke, coba.
Tempat diagram. Dilihat perintahnya harus tempat diagram batang atau tempat diagram garis karena setiap kelompok tidak sama. Oke? Ini kerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Bagaimana Anda? Nah, jadi setelah ini kegiatan adalah mempresentasikannya di depan kelas. Dimulai dari kelompok mana ya enaknya? Oke, kelompok 2 dulu. Silakan. Diceritakan di depan kelas gimana ini katanya isinya apa? Ayo. Yang keras kami akan menceritakan ya dengan mau kita dengan tentang bangsaan ya silakan ayo gunakan yang lainnya ayo satu yang tidak ini tidak banget katanya yang paling saya adalah apel sama yang paling kedua adalah anggur dan kata kelompok dua. Selanjutnya silakan kelompok 4 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan favorit ini dari yang pertama adalah seperti yang digemari 25 orang, yaitu debat sedikit. Dan yang paling digemari adalah jus disukai 55 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.